Salam. Apa kabar? Hari ini sukacita. Saya akan membagikan firman Tuhan, tapi terlebih dahulu saya akan menyanyikan satu lagu penyembahan, yaitu Lingkup-Lingkup. Mari buka hati untuk Tuhan, biar Roh Kudus beracara untuk hidup kita. Naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Bapa kami yang ada di dalam surga, saat Engkau membawa kami di dalam dimensi-Mu Tuhan, kami percaya rancangan-Mu indah bagi kami. Sebentar hamba-Mu akan menyampaikan isi hati-Mu, firman-Mu Tuhan. Biarlah ini menjadi kekuatan buat kami. Kami percaya Tuhan, Engkau akan membawa kami dalam dimensi-Mu yang dahsyat, dan Engkau tidak akan pernah lepaskan tangan kami. Beracaralah Roh Kudus untuk setiap hati kami, dan mari masuk, dan biarlah Tuhan bekerja atas kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami hidup dan Roh Kudus. Amin. Hari ini saya akan membagikan firman Tuhan mengenai ketaatan. Ketaatan yang tidak akan pernah sia-sia. Di balik penderitaan yang Tuhan izinkan, ada berkat besar yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Tapi tentunya yang bertahan di dalam ujian. Kita bisa baca di Roma 8 ayat 18 dan 2 Korintus 4 ayat 17. Allah itu adalah Allah yang penuh kasih dan belas kasihan, dan sumber segala penghiburan. Dia sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan. Karena itu, mari tetaplah kita berserah dan jangan menyerah. Tetap berpegang pada janji-janji Tuhan. Manusia hanya membutuhkan waktu 2 tahun, 3 tahun, kita nggak tahu. Tetapi percaya, ketaatan kita tidak akan pernah sia-sia. Namun membutuhkan waktu seumur hidup untuk belajar diam. Jadi mari mulailah belajar menjaga mulut, pikiran. Bagaimanapun hujan pasti akan berhenti nanti. Seberat apapun badai yang kita temui, belajar bersyukur. Dan kita percaya saat kita mengandalkan Tuhan, kita akan mampu menghadapi dan semua pasti akan terlewati. Kita baca di Ratapan 3 ayat 34 sampai 38. Tetaplah semangat dan kuat bersama Yesus. Mari kita berlaku seperti jemaat Korintus yang selalu dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, tapi sukacita mereka meluap sampai dari hati yang paling terdalam. Dan apa hasil yang mereka dapati? Hal yang luar biasa. Mereka mengalami ujian, cobaan, penderitaan, tapi mereka kaya dalam kemurahan. Kita bisa baca di 2 Korintus 8 ayat 2. Camkanlah dalam hati kita bahwa
bahwa Tuhan Yesus tidak akan pernah lalai menepati janji-janjinya dan tetap sabar. Sekalipun kita dihina, sekalipun kita diejek, sekalipun kita tidak pernah dianggap dengan orang di sekeliling kita, tapi kita berharga di mata Tuhan. Dia menghendaki agar kita semua bertahan untuk mencapai garis akhir, karena Tuhan sudah menyediakan mahkota kehidupan yang kekal bagi kita. Hari ini sebelum saya tutup firman Tuhan, saya akan membagikan suatu kesaksian. Biarlah kesaksian ini menjadi kekuatan bagi setiap anak-anak Tuhan. Ada satu bapak, dia telepon saya. Bapak ini tinggal di daerah Kalimantan Tengah. Dia bekerja di suatu instansi pemerintahan. Dia cerita, "Bu, begitu berat tantangan yang saya hadapi di kantor. Berbagai macam ejekan, cacian. Karena saya orang yang tidak mudah disogok. Karena saya orang yang tidak mudah dibayar oleh apapun dalam mengerjakan sesuatu pekerjaan. Saya benar-benar fokus sama Tuhan. Saya mau jujur di hadapan Tuhan. Sekalipun di depan saya ada uang berapapun, saya tidak mau. Saya tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan." Singkat cerita, di dalam kehidupan dunia seperti ini, biasanya orang-orang yang jujur itu pasti banyak musuhnya. Begitupun dengan bapak ini. Tapi dia menghadapinya dengan penuh sukacita, damai sejahtera, tidak pernah ada dendam pada orang-orang yang ada di sekitar di mana dia bekerja. Dan bapak ini bilang, "Saya ini sebentar lagi, Bu, Bunda, 3 tahun lagi saya akan pensiun." Tapi singkat cerita, saya bilang, "Pak, apa yang sudah Bapak lakukan ini sudah benar di hadapan Tuhan. Tuhan melihat hati Bapak, Tuhan melihat segala ujian dan cobaan yang Bapak alami saat ini. Secara manusia," dia bilang, "saya tidak kuat. Tapi Tuhan yang ada di dalam hidup saya, itulah yang memberi kekuatan bagi saya. Saya tidak pernah marah ataupun kecewa dengan situasi seperti itu." Singkat cerita, perjuangan yang dia tekuni bersama Tuhan membuahkan hasil. Berapa minggu yang lalu, kejadian ini sudah hampir 1,5 tahun. Setelah kami berdoa 2-3 minggu yang lalu, kemudian dia telepon, saya dipanggil camat. Bapak ini empat mata kami berbicara. Dia bilang, Pak Camat ini bilang, "Saya kagum dengan kinerja kamu. Kamu orang yang baik dan jujur. Saya akan mencalonkan kamu jadi seorang camat, menggantikan saya." Dia terkaget-kaget. 32 tahun loh dia kerja dan 3 tahun lagi dia pensiun. Rasanya mustahil. Tapi itu yang saya bilang, apa yang kita tabur, kita akan tuai. Hasil perjuangan dia, hasil ketaatan dia pada Tuhan tidak sia-sia. Tuhan bisa pakai siapapun untuk mengangkat derajat seseorang. Singkat cerita, bapak ini mendapatkan apa yang dia dambakan selama ini dengan ketaatan dia, dengan ketekunan dia, dengan kesetiaan dia bersama Tuhan. Ini adalah kesaksian yang bisa menguatkan saudara-saudara. Kalau kita taat, kalau kita setia, tunduk sama prosesnya Tuhan, percaya Tuhan akan memberikan hal yang tidak pernah kau duga. Mari saudara-saudara yang bekerja sebagai ibu rumah tangga,
sebagai karyawati, sebagai karyawan, baik di pemerintahan apapun di swasta. Belajar taat kehendak Tuhan, jujur dalam menyikapi setiap pekerjaan. Karena Tuhan melihat orang-orang yang jujur dan taat. Itu yang saya bisa sampaikan, biarlah menjadi kekuatan bagi setiap orang yang mendengarkan firman dan kesaksian saya ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Mari satukan hati. Bapa kami yang ada di dalam surga, Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan firman Tuhan dan kesaksian, dan biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi setiap hati anak-anak Tuhan, dan untuk tetap selalu taat dan setia dalam menghadapi keadaan sekarang ini, Tuhan. Untuk itu ya Roh Kudus, beracaralah terus memberi kekuatan bagi kami, Tuhan. Tidak lupa-lupanya, tidak henti-hentinya kami berdoa untuk bangsa Indonesia. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi dan Pak Maruf. Beri hikmat kebijaksanaan dalam memimpin bangsa kami, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, Engkau mengasihi bangsa Indonesia. Tidak akan ada lagi roh pemecah belah, roh kekhawatiran, ketakutan, roh intimidasi apapun, Tuhan. Tapi kami adalah anak-anak-Mu yang Engkau kasih, Tuhan. Engkau mengasihi bangsa Indonesia. Lawatan Tuhan akan makin besar bagi bangsa kami. Kami percayakan semua di dalam tangan-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari angkat tangan dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus dari hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa subscribe, like. Tuhan berkati.